Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk tugas ujian akhir semester di mata kuliah Science Building. Yang pertama-tama saya hormati Ibu Iswandini Agustin MPD selaku dosen pengampu Science Building dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, sekarang kita bahas tentang exercise 8 atau 8. Listen to the statement about Paul. Make a WH question with the word you. Another student will answer. Oke, tugasnya membuat pertanyaan dari WH dengan kata-kata kita sendiri. Nanti murid-murid yang jawab. Sebelum kita ke pertanyaan, kita lihat contohnya dulu nih. Paul studies in the morning. Student A, when do you study? Student B, at night, in the afternoon. Nah, when di sini tuh menerangkan kata waktu. Jadi di sini waktunya ada at night, in the afternoon, terus in the morning. Jadi jawabannya tidak harus in the morning, bisa at night, bisa in the afternoon, dan lain-lain. Lalu yang kedua, Paul is a doctor. Student B, what are you? Student C, a student atau an architect. Nah, Paul is a doctor. Paul adalah seorang dokter. Jika kita mau menanyakan profesi seseorang, tanyanya tuh seperti ini. What are you? Sebagai apa kamu? Atau kamu itu profesinya apa? Nah, di sini ada a student and arsitek dan lain-lain, masih banyak lagi. Jadi kita bisa menjawab sesuai dengan profesi kita. Oke, lalu di situ ada beberapa pertanyaan, ada beberapa kalimat. Saya ngambil 4 kalimat aja. Oke. Nanti 4 kalimat ini diubah menjadi kalimat pertanyaan. Oke, sebelum kita membuat pertanyaan nih, kita harus tahu tenses apa yang digunakan dalam kalimat positif tersebut. Nah, tenses yang dipakai dari Paul studies in the library, dia menggunakan tenses simple present. Kenapa simple present? Karena tambahan dalam kata kerja tersebut is. Jadi kalau kata kerja is atau s itu tenses simple present. Paul studies in the library menggunakan keterangan tempat. Jadi jika menggunakan keterangan tempat, kita menggunakan kata where. Kata where menggunakan keterangan tempat. Where does Paul study? Jawabannya jadinya Paul studies in the library. Sedikit penjelasannya, kalimat positif dan kalimat negatif ada beberapa yang berubah dan ada penambahannya. Nah, itu sesuai dengan simple present. Jadi untuk rumusnya sendiri, dalam kalimat positifnya ada subjek plus verb 1 plus is atau s plus objek. Nah, is atau s bisa digunakan hanya si he it saja dan juga buat orang tunggal. Jadi Paul studinya ada tambahan s jadi studies. Oke, sekarang kalimat interrogatif. Interrogatifnya nih, does atau do plus subjek plus verb 1 plus objek. Does di sini untuk subjek si he it dan nama orang tunggal. Do-nya itu untuk subjek Ayu Dewi. Nah, tadi saya menggunakan does karena Paul nama orang tunggal. Oke, lalu yang kedua, nomor 2. Paul is Mr. Miller. Jadi ingat sebelum kita buat pertanyaan, kita harus tahu kalimat menggunakan tenses apa. Oke, lalu kita lanjut yang ke nomor 2. Paul is Mr. Miller. Nah, ini kalimatnya. Jadi jangan lupa nih, ingat sebelum kita buat pertanyaannya, kita harus tahu kalimat itu menggunakan tenses apa. Karena di situ kata kerjanya si menjadi sis, berarti dia menggunakan tenses simple present. Nah, karena di kalimat tersebut keterangannya nama seseorang, jadi saya menggunakan pertanyaan yang menanyakan seseorang. Saya menanyakan menggunakan who. Jadi kalimat pertanyaannya, who does Paul see? Jawabannya,
Paul sees Mr. Miller. Untuk penjelasannya masih sama dengan yang nomor 1. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Paul is a lawyer. Nah, di sini kalimatnya menggunakan keterangan tentang profesi. Kita di sini akan menggunakan kalimat pertanyaan tentang menanyakan profesi nih. What is Paul? Jawabannya, Paul is a lawyer. Kenapa Paul di sini menggunakan kata is? Karena Paul itu pasangannya is. Karena orang tunggal pasangannya is. Kenapa tadi dicontoh menggunakan kata are? Karena subjeknya you. Kenapa you? Karena pasangan you itu are. Nah, untuk pasangan is sendiri adalah she, he, it, dan nama orang tunggal. Nah, untuk pasangan are itu ada you, Dewi. Oke. Lalu yang nomor 4, Paul studied grammar yesterday. Nah, sekarang ini berbeda nih, agak berbeda dari nomor 1, 2, dan 3. Kita perhatikan nih, dalam kalimat tersebut bukan ditambahkan si atau is lagi, tapi ditambahkan ed. Oke, jadi itu bukan studies, jadi studied. Atau verb to. Karena menggunakan verb to, jadi ini menggunakan tenses past tense. Sebelum membuat pertanyaan, kalian harus tahu dulu rumus past tense. Rumus past tense positifnya itu subject plus verb to plus objek. Rumus past tense interrogatifnya itu atau bentuk pertanyaannya did plus subject plus verb 1 plus objek. Jadi kita perhatikan kalimatnya. Kalimatnya itu mengandung keterangan waktu. Jadi kita harus membuat pertanyaan yang mengandung keterangan waktu. Biasanya dalam keterangan waktu dimulai dengan kata when. Oke. Jadi untuk pertanyaannya, when did Paul study grammar? Jadi jawabannya, Paul studied grammar yesterday. Oke, lalu kita lanjut nih ke exercise 9. Make VH question using the expression do what. Jadi disuruh membuat sebuah pertanyaan dari rumus WH menggunakan ekspresi do dan what. Nah, karena tadi pertanyaannya harus menggunakan do sama what, jadi semua perintahnya menggunakan do dan what. Jadi yang ditanyakan apa yang dilakukan. Di sini saya akan membuat pertanyaan dari nomor 1 sampai 3. 1 itu kalimatnya John has coffee at 10 o'clock. Kalimat pertanyaannya, what does John do at 10 o'clock? Jawabannya, John has coffee at 10 o'clock. Lalu yang kedua, kalimat pertanyaannya, what does John do at noon? Lalu jawabannya, John eat lunch at noon. Lalu yang ketiga, kalimat pertanyaannya, what does John do in the afternoon? Jawabannya, John studies in the afternoon. Nah, kenapa saya menggunakan does dalam pertanyaan tersebut? Penjelasannya yang sudah saya jelaskan di awal ya. Kita perhatikan di kata kerjanya. Mereka mengandung tenses apa? Di sini menggunakan simple present. Jadi saya menggunakan kata does. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.